Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saat pandemi di tahun 2020, dikala semua orang takut keluar rumah, hampir setiap minggu selama 3 bulan, kami mengunjungi beberapa rumah sakit untuk membawa putri kami berobat ke dokter spesialis yang terkenal. Pengeluaran biaya yang membengkak tidak kami hiraukan dan khawatirkan, karena pikiran logika, anak saya pasti akan sembuh. Namun tak ada kemajuan, sehingga saya meminta bantuan Romo datang untuk mendoakannya. Sebelum pulang, Romo berpesan agar kami bersatu di dalam Tuhan karena ada kuasa jahat yang menyerang. Dan sejak saat itu putri saya membaik kesehatannya.
Malam menjelang hari pernikahan putri saya, kami tidur berdua di hotel. Tiba-tiba dalam tidurnya, putriku berteriak histeris dan saya terbangun melihat ada asap dan mencium bau amis di ruangan. Biasanya saya takut, namun tidak percaya dengan sesuatu yang berbau mistis. Saat itu saya menguatkan diri, bangkit dan langsung bernyanyi, memuji Tuhan serta berdoa meminta penyertaan Tuhan sebagai juru selamat. Saya percaya bahwa setiap murid Yesus memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. Akhirnya putri saya bangun, sadar, lalu berdoa bersama mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Kini putri saya rajin berdoa dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Para murid diutus oleh Yesus, salah satunya untuk mengusir roh-roh jahat. Kali ini mereka gagal dan Yesus menjelaskan karena jenis ini hanya dapat diusir dengan doa. Artinya para murid telah lalai berdoa terlebih dahulu, memohon dan mengandalkan kuasa Allah di dalam upaya mengusir kuasa jahat atau setan. Pun tanda murid saat itu kurang beriman. Doa adalah napas kehidupan bagi setiap orang yang beriman. Tanpa doa, hidup akan menjadi hampa dan kosong. Mari kita jadikan doa sebagai aktivitas utama, bukan sampingan dan bukan juga langkah terakhir. Ketika ada pergumulan berat, hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa, memohon kuasa Tuhan. Maka kita pun akan dikuatkan dan hal-hal besar terjadi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Mohon selalu kiranya Kau berikan kami rahmat ketaatan untuk semakin hari semakin lebih dekat dan mengenal kasih-Mu. Amin.